Di Indonesia juga ada peternakan sapi yang besar loh. Ini dia, Otan sekarang lagi ada di peternakan sapi Greenfields. Peternakan besar ini berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ayo sob, bangun-bangun. Sekarang waktunya minum cucu. Walaupun berada di peternakan, tetapi mereka tetap mendapatkan susu dari induknya, teman. Tapi bedanya, mereka tidak minum susu secara langsung, melainkan menggunakan wadah. Bayi-bayi sapi ini minum susu 3 kali sehari, teman. Jadwal mereka minum susu adalah pagi, siang, dan malam hari. Otan juga mau susu dong, Paman, biar sehat kayak bayi-bayi sapi ini. Suhu susu harus terjaga di angka 35-40 derajat Celcius, sama seperti susu yang baru keluar dari ambing induknya. Oh iya, sekali minum susu, Sobat Otan ini bisa menghabiskan 3 liter loh. Cakep! Saat Sobat Otan ini berusia 40 hari, maka ia akan melalui proses sosialisasi, teman. Mereka akan dikenalkan dengan sesamanya yang hampir seumuran. Sosialisasi dimulai dari 2 anak sapi terlebih dahulu. Kedua anak sapi dipilih berdasarkan jenis dan besarnya. Tujuannya adalah agar tidak adanya perundungan atau bullying. Saat mereka sudah siap, sekat di antara kedua kandang akan dilepas, teman. Biasanya mereka akan saling berinteraksi melalui penciuman mereka. Jika kedua anak sapi ini tidak saling menyakiti, berarti proses ini berhasil. Setelah berumur 60 hari, anak-anak sapi ini akan kembali bersosialisasi dalam jumlah koloni yang lebih besar, teman. Kali ini mereka akan ditempatkan dalam satu kandang yang berisi 15 sapi. Pada dasarnya, sapi adalah hewan yang senang berkumpul. Mereka akan lebih merasa nyaman dan aman jika berada di dalam kelompoknya. Sekarang saatnya memerah susu sapi. Ayo, baris. Sapi saja bisa mengantri. Masa kita nggak bisa sih? Proses pemerahan menggunakan mesin vakum dan tidak menyentuh tangan sama sekali. Selama proses pemerahan, sapi-sapi ini terlihat tenang dan tidak gelisah, teman. Ada yang tahu kenapa? Hal ini dikarenakan proses vakum atau penghisapan yang terjaga, yaitu di angka 10 kPa. Angka tersebut sama jika anak sapi langsung menyusui pada induknya. Jika denyut sapi sudah turun di bawah angka 60 kali per detik, maka alat vakum akan terlepas secara otomatis, teman. Jadi selama proses ini tidak ada sama sekali yang tersakiti. Proses pemerahan merupakan proses yang menyenangkan bagi induk sapi loh. Jika susu mereka tidak diperah, maka mereka akan merasakan sakit pada ambingnya. Oh iya teman, sapi sudah bisa mulai laktasi sejak umur 2-10 tahun. Laktasi adalah proses produksi susu akibat hormon yang disebut oksitosin setelah melahirkan. Masa laktasi sapi setelah melahirkan adalah 305 hari. Sebelum balik ke kandang, sapi-sapi ini akan kembali disemprot dengan air dingin, teman. Tujuannya sama, yaitu menjadi lebih santai setelah proses pemerahan. Sob, kalian sudah tahu kandang masing-masing kan? Jangan sampai salah ya. Sebuah peternakan di Jerman pernah meledak gara-gara sapi buang angin. Hal ini terjadi pada tanggal 28 Januari tahun 2014 lalu.
Ledakan ini terjadi akibat penumpukan gas metana yang dihasilkan dari sekitar 90 ekor sapi yang ada di sini. Dan tahu nggak dari mana gas metana ini berasal? Ya, betul sekali. Zat metana dihasilkan pada saat sapi buang angin dan juga bersendawa. Gas metana yang dihasilkan ini terus menumpuk hingga pada suatu malam saat listrik dinyalakan terjadilah ledakan dahsyat. Rupanya listrik ini dapat memicu terbakarnya gas metana yang menumpuk tersebut. Akibat kejadian ini, seekor sapi menderita luka ringan dan bagian tap kandang rusak parah. Ada lagi fakta yang juga nggak bisa kita abaikan jika sapi buang angin. Ternyata, gas buangan sapi dapat mengganggu keseimbangan iklim loh. Menurut para ahli, tiap seekor sapi dapat menghasilkan sekitar 200 kg metana per tahun. Memang sih, zat karbon dioksida masih jadi penyebab utama perubahan iklim. Tapi tahu nggak, kalau zat metana ternyata 84 kali lebih kuat merusak atmosfer bumi. Kalau atmosfer rusak, ini tentu sangat berpengaruh pada iklim bumi dan otomatis mengancam keberlangsungan hidup semua penghuni bumi. Inilah yang sering disebut sebagai dampak efek rumah kaca. Waduh, Otan juga ikutan terancam nih. Eits, bahaya ini bukan berarti tidak ada cara untuk mencegah atau mengurangi dampaknya ya. Menurut ahli, ada beberapa cara baru untuk mengurangi kadar gas metana pada sapi atau hewan ruminansia lainnya. Ternyata, dedaunan yang mengandung zat tanin adalah salah satu pemecahan masalahnya. Zat tanin dapat menekan kadar gas metana yang keluar dari sapi loh. Zat tanin bisa terdapat pada daun jati, daun kaliandra, dan juga daun mahoni. Jika sapi mendapatkan pakan tambahan berupa daun-daun ini, tentu manfaatnya luar biasa. Berdasarkan uji coba penelitian, daun yang mengandung zat tanin dapat mengurangi separuh dari zat metan yang dihasilkan sapi. Selain dapat mengurangi zat metana, cara ini juga baik untuk kesehatan sapi loh. Gizi yang dihasilkan baik dan juga bagus untuk kesehatan pencernaan sapi. Wah, para petani dan peternak sapi harus tahu hal ini. Teman-teman di rumah, tolong bantu Otan untuk kasih tahu ke paman petani ya.